Hai, kembali lagi di channel YouTube aku di Lanata POV. Nah, apakah kalian adalah salah satu orang yang sering kali memendam beban mental sendirian yang cukup berat? Hati-hati ya, jangan sampai kejadian seperti di drama Korea satu ini. 화이팅! 기분은 좀 어떠세요? 레곤 보셨어요? 나 왜 이렇게 아파? 여기서는 환자분께 뭘 해드려야 될지 모두 낮과 밤을 오가며 산다. Di drama Korea Daily Dose of Sunshine, kita akan melihat gambaran perjuangan masing-masing pasien di sebuah rumah sakit jiwa. Setiap karakternya ini memiliki macam-macam gangguan mental yang berbeda-beda. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas macam-macam gangguan mental yang ada di drama Korea Daily Dose of Sunshine. Nah, apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, yang mana di episode pertama di drama Korea Daily Dose of Sunshine ini ada seorang dokter yang bernama Dr. Dong Go Yoon ini mengalami gangguan mental yang bernama OCD. Nah, OCD ini adalah sebuah gangguan mental yang mana penderitanya ini memiliki dorongan atau pemikiran untuk melakukan sesuatu secara berulang. Dan ini sifatnya tidak bisa dikontrol. Misalnya, mencuci tangan secara berulang-ulang. Nah, dalam kasus ini, di drakor ini, Dr. Go Yoon ini seringkali membunyikan jari-jarinya tanpa dia sadari ini sudah dilakukan secara berulang, frekuensi yang sangat-sangat tidak wajar. Dari jari di tangannya itu mengalami pembengkakan. Ini juga mempengaruhi profesinya sebagai dokter kolorektal. Lalu ia datang ke rumah sakit jiwa Myungshin dan berkonsultasi dengan dokter ahli, di mana dia ini disarankan untuk melakukan hobi atau aktivitas lain yang bisa melupakan obsesinya terhadap membunyikan jari-jari tangannya. Nah, yang kedua adalah bipolar disorder, gangguan mental yang mana mempengaruhi mood atau suasana hati seseorang yang bisa berubah-ubah secara ekstrim dan mendadak. Nah, gangguan mental ini biasanya sang penderita memiliki dua fase, yakni fase manik dan juga fase depresif. Fase manik ini biasanya ditandai dengan sang penderita ini memiliki mood atau energi yang sangat tinggi, atau biasanya memiliki kecenderungan untuk bersemangat terhadap melakukan sesuatu yang secara berlebihan. Nah, kebalikannya, ini fase depresif yang memiliki energi yang sangat-sangat low, sangat-sangat rendah. Ada perasaan rendah diri, sehingga dirinya ini merasa seseorang yang sangat tidak berharga. Di drama Korea Daily Dose of Sunshine, ini ada tokoh Orina. Saat di fase manik, dia itu sangat-sangat berenergi dan obsesinya sangat-sangat melonjak. Sebaliknya, saat ia mengalami depresi, ia akan sangat-sangat tidak berenergi, merendahkan diri. Namun secara tiba-tiba, ia ini cenderung melakukan sesuatu di luar nalar, yakni melakukan telanjang bulat dan menari-nari dansa begitu. Dan ini merupakan fase yang bahagia menurut dia, karena dia ini merasa di fase ini dia merasa adanya kebebasan dan merupakan ini sebagai bentuk ekspresinya. Biasanya bipolar ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada faktor pemicu yang terjadi akibat dari mungkin trauma masa kecil. Orina ini tuh dari kecil hidup di keluarga yang bisa dibilang terpandang dan serba ada, tapi semua kehidupannya, aspek kehidupannya ini ditentukan oleh orang tuanya, alias ia tidak memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan kata hatinya. Bahkan pernikahan ini merupakan keinginan dari orang tuanya, bukan keinginan dari dirinya sendiri. Selain bipolar, Orina ini juga mengalami OCD obsesional, yang mana Orina ini obsesif terhadap seorang laki-laki dan bahkan sampai menguntitnya. Yang ketiga adalah work anxiety. Di drama Korea Daily Dose of Sunshine ada tokoh yang bernama Kim Sung Sik. Dia ini mengalami depresi di kantornya sehingga menyebabkan ia mengalami work anxiety. Kecemasan di tempat kerja akibat deadline pekerjaan, tekanan pekerjaan, atau tekanan dari kolega maupun atasannya ini menjadi pemicu terjadinya work anxiety. Nah, tokoh Kim Sung Sik ini mengalami work anxiety akibat dari perundungan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh atasannya.
karena ia dianggap tidak mampu dan kurang becus dalam mengerjakan semua pekerjaannya. Rasa cemas berlebihan ini akhirnya memunculkan suatu pemikiran bahwasanya dia ini merasa dia sebagai objek omongan oleh semua kolega-koleganya. Sampai-sampai tiap kali rasa cemas ini datang, dia harus sering ke toilet untuk menenangkan diri. Bahkan rasa ingin kencing di toilet, buang air kecil di toilet, tapi nggak bisa karena ternyata ini merupakan dorongan kecemasan dia untuk menenangkan diri. Lalu yang keempat adalah delusi. Delusi adalah sebuah gangguan mental yang tidak mampu membedakan antara kenyataan dan juga imajinasinya. Dalam drama Daily Dose of Sunshine ini, ada seorang tokoh yang bernama Kim So Won yang mengalami delusi. Selengkapnya aku udah bahas di video aku sebelumnya ya, jadi pastiin kalian udah nonton dulu untuk detailnya. Nah, untuk linknya aku share di kolom deskripsi ya. Secara singkatnya nih, Kim So Won ini mengalami delusi setelah dia bertahun-tahun gagal mengikuti ujian pegawai negeri. Dia juga menanggung beban mental, label buruk dari orang-orang sekitar atas kegagalannya. Delusinya ini membuat ia berimajinasi dan menganggap dia sedang berada di dunia game online. Dan ia juga menganggap dirinya sebagai seorang penyihir tingkat ke-7. 애초에 내가 담당 이건 마력의 회복을 영구적으로 증진시켜주는 영약. Ada juga seorang pasien yang bernama Jung Haram. Dia juga mengalami delusi setelah ia mengalami penipuan via telepon terkait dengan lowongan pekerjaan yang sudah ia lamar sebelumnya. Nah, setelah ia mendapat telepon, ceritanya dia itu pergi ke ATM dan ternyata saldonya sudah 0. Padahal uangnya itu sudah dikumpulkan bertahun-tahun dengan kerja keras dan juga super hemat. Dan seketika tiba-tiba ya hilang dengan sendirinya akibat ditipu itu. Jadi dia merasa sangat depresi karena tidak punya uang dan menyebabkan delusinya ini muncul. Nah, delusinya menganggap Jung Da-eun, sang tokoh utama ini sebagai pencurinya. Yang kelima adalah panic attack. Panic attack ini merupakan perasaan takut dan cemas yang datang secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat. Gangguan ini menimbulkan reaksi fisik yang merupakan respon terhadap situasi yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Meskipun mungkin itu bukan ancaman yang sebenarnya. Di sini ada respon tubuh, yakni tubuhnya menjadi berkeringat, jantung berdebar sangat cepat, bahkan bisa mencapai sesak nafas juga. Nah, di Daily Dose of Sunshine ini panic attack dialami oleh sahabat dari Jung Da-eun, sang tokoh utama yang bernama Song Yu-chan. Dia mengalami serangan panik setelah dia bekerja di salah satu perusahaan yang mana pekerjaannya ini tuh sangat overload dan membuat dia tertekan, dan seketika muncullah panic attack tersebut. Dan di drama Korea ini tuh digambarkan dia sulit bernafas, berkeringat. 마치 10초 뒤에 죽을 것. Nah, karena gangguan panic attack-nya ini, si Song Yu-chan ini memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan meneruskan resto milik orang tuanya untuk berjualan ayam goreng. Tapi ternyata panic attack ini tuh nggak sembuh total, melainkan dia beberapa kali ketahuan kambuh di saat sedang mengantarkan pesanan-pesan antar. Atas dasar saran dari temannya, dia kemudian memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit jiwa dan konsultasi dengan dokter ahli. Setelah gangguan panic attack-nya ini sedikit mereda, kemudian dia memberanikan diri untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang baru. Namun ternyata panic attack ini juga sekali-kali muncul, tapi berkat ia sering konsultasi ke dokter ahli dan mendapatkan perawatan yang tepat, akhirnya dia bisa mengatasi gangguan paniknya. Di kantornya, dia juga berusaha untuk tidak overtime lagi, sering pulang tepat waktu, dan juga tidak membebani dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang nggak penting.
Tak hanya Song Yu-chan, ternyata ada Ji Sung Jae, sang perawat magang, ya, dia juga terkena panic attack. Perilakunya yang khas yakni pergi ke toilet atau menyendiri di suatu tempat demi untuk menenangkan diri dan mencari udara segar. Panic attack ini yang dialami oleh Ji Sung Jae kemudian ketahuan oleh Jung Da-eun. Saat simulasi gangguan panik di sesi seminar, Ji Sung Jae kembali merasakan panic attack dan seketika ia pergi ke suatu tempat untuk meredakan serangan paniknya. Nah, yang ketujuh adalah depresi. Gangguan depresi ini justru dialami oleh sang tokoh utama sendiri, yakni Jung Da-eun. Depresinya ini tuh muncul setelah ia mendengar kabar bahwa salah satu pasiennya yang bernama Kim So-wan, yang tadi sudah aku sebutkan di awal, dia mengalami delusi. Akhirnya Kim So-wan ini melakukan. Lalu Jung Da-eun ini merasa terpukul atas meninggalnya Kim So-wan dan mulai menyalahkan diri sendiri. Mulai tidak nafsu makan, tidak berenergi, dan dia seringkali tidur sepanjang waktu. Dan puncaknya adalah ketika ia sudah mulai menyakiti diri sendiri, yakni dengan melakukan percobaan. Akhirnya Jung Da-eun ini dirawat di rumah sakit jiwa dan mendapatkan perawatan intensif di sana. Dan bahkan dia juga berada di ruang isolasi karena dia itu memiliki emosi yang gak stabil dan bahkan membahayakan dirinya dan juga pasien lainnya. Nah, yang kedelapan adalah pseudo demensia. Di episode 5 dari drama Korea Daily Dose of Sunshine, pseudo demensia ini dialami oleh salah seorang wanita karir, Kwon Ju-young. Ia itu sangat sibuk mengurusi pekerjaannya dan ia harus menghadapi kasus anaknya yang menjadi korban bullying di sekolahnya. Akibat dari jadwal kerja yang super padat, sering begadang, insomnia, Ju-young mengalami pseudo demensia. Ini merupakan suatu kondisi yang mirip dengan demensia, tapi tidak ada kerusakan otak yang sebenarnya. Jadi juga disebut dengan demensia palsu. Sang penderita ini mengalami gangguan seperti daya ingat yang menurun dan konsentrasi yang menurun, yang berakibat dia ini sering lupa atau sering pikun. Namun pseudo demensia berkembang lebih cepat daripada demensia sejati. Jadi, sang ibu di sini disarankan untuk menjalani sebuah perawatan agar dia tetap menjaga memori yang baik terhadap anaknya. Ju-young akhirnya setuju untuk dirawat di rumah sakit jiwa tersebut, membuat sebuah jurnal, baik jurnal memori-memori terbaik selama ia hidup ataupun jurnal pujian terhadap dirinya sendiri. Nah, yang kesembilan adalah post traumatic stress disorder atau singkatannya adalah PTSD. PTSD ini merupakan gangguan yang muncul setelah sang penderita ini mengalami suatu momen yang sangat traumatik. Gangguan ini ditunjukkan di episode ke-7 di drama Korea Daily Dose of Sunshine yang dialami oleh Choi Joong-gi. Nah, gangguan ini membuat sang penderita menyakiti diri sendiri atau self-harm dengan lehernya sendiri. Dia sudah berhalusinasi bahwa di lehernya ini ada benjolan yang bergerak-gerak, padahal benjolan itu tuh tidak nyata. Nah, ia mengalami PTSD setelah istrinya meninggal dunia akibat. Sang istri juga sebelumnya mengalami depresi akibat kehilangan sang putri tercinta yang secara tiba-tiba. Nah, untungnya dengan perawatan dari tim nakes dan juga dokter ahli jiwa, kesehatan mental Choi Joong-gi ini akhirnya mengalami progres yang baik dan dipulangkan di akhir ceritanya. Lalu yang ke-10 adalah skizofrenia. Skizofrenia ya, gangguan mental yang bisa dibilang berat yang mana mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan juga komunikasi bagi sang penderita. Sang penderita skizofrenia ini juga bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir. Dalam drama Daily Dose of Sunshine ini, sang penderita skizofren ini diderita oleh adik dari kepala perawat dari rumah sakit Myungshin sendiri. Dalam beberapa kasus, sang penderita skizofren yang berat ini bahkan juga rentan terhadap percobaan ataupun menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang sekitarnya. Treatment yang tepat serta pengobatan yang rutin, tentu gejala-gejala skizofrenia yang mengarah ke kecenderungan perilaku yang negatif itu bisa ditekan atau bisa dikurangi. Nah, yang terakhir adalah gangguan mental borderline personality disorder atau singkatannya adalah
BPD. Dalam episode ke-8 di drama Korea Daily Dose of Sunshine, ini ada seorang tokoh yang bernama Han Jae-hee. Nah, BPD ini adalah suatu gangguan kepribadian ambang yang mana dia sulit menentukan pandangannya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pengidap BPD juga mengalami masalah terhadap citra diri, kesulitan mengelola emosi, dan pola hubungan yang tidak stabil. Dalam adegannya, Jae-hee ini awalnya nampak baik-baik saja seperti orang normal pada umumnya, bahkan dia terlihat seseorang yang baik hati. Dia merasa senang setelah ia dipuji oleh Daeun bahwa lotionnya ini tuh harum dan wangi. Akibat ia dipuji, akhirnya dia memiliki kesenangan yang berlebih dan terobsesi untuk memberikan lotion tersebut ke semua pasien, bahkan ke seluruh tubuh gitu. Dan ini justru mengganggu pasien lain, dan setelah dicegah, dia timbullah kemarahan yang meledak-ledak, kehilangan kendali. Kondisi ini merupakan tantangan yang besar, terutama di lingkungan sosial dan juga saat berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Nah, itulah 11 gangguan mental yang ada di drama Korea Daily Dose of Sunshine, yang tentunya di drakor ini kita menjadi lebih tahu ya macam-macam apa aja sih gangguan mental dan bagaimana cara penanganannya. Nah, itu aja pembahasan aku kali ini. Thank you yang sudah nonton video aku. Semoga bermanfaat bagi kita semua. So, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video aku. Thank you so much yang udah nonton dari awal sampai akhir, apalagi yang no skip. Thank you, thank you, thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. So, bye-bye.